Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda udah berbagi catatan yang menarik banget nih, soal 10 tanda ya, buat membedakan suara Tuhan dari pikiran kita sendiri. Ada ayat-ayat pendukungnya juga. Oke, misi kita kali ini kan menyaring intinya ya, biar kita bisa lebih jernih gitu memahami dorongan hati. Sip, mari kita langsung selami ini. Catatan yang Anda kirim ini, wah langsung ke intinya ya. Salah satu tanda awal yang disorot itu munculnya pemikiran tertentu. Tiba-tiba aja gitu, pas hati kita lagi tenang. Ini poin 1 kan ya, yang merujuk ke Roma 8:16. Rasanya familiar ya, kayak ada ide jernih muncul gitu aja pas kita lagi rileks. Betul, betul. Dan penekanan pada kondisi tenang ini signifikan loh. Seolah-olah mau bilang kalau kejernihan batin itu ya penting. Penting buat menangkap nuansa-nuansa yang halus ini. Catatan Anda kan mengaitkannya dengan kesaksian Roh Kudus. Nah, itu sering dideskripsikan sebagai rasa damai. Atau apa ya, keyakinan internal yang kuat gitu. Tentang suatu kebenaran atau arah. Mirip yang disiratkan di ayat Roma itu. Jadi ini bukan cuma ide acak, tapi ada rasa yang beda gitu. Menarik banget. Apalagi kalau dikontraskan ya dengan tanda lain yang Anda catat juga. Suara Tuhan itu digambarkan tenang, damai. Bukan yang teriak-teriak bikin panik atau bikin takut gitu. Anda merujuk poin 5 dan 6 ya. Terus ngingetin soal pengalaman Elia itu loh di 1 Raja-Raja 19. Tuhan kan hadirnya bukan di badai atau api, tapi di angin sepoi-sepoi basah. Suara lirih gitu. Sumber Anda juga nyebut 2 Timotius 1:7. Soal roh yang ngasih kekuatan, kasih ketertiban, bukan ketakutan. Ini penting ya. Jadi semacam filter awal gitu bukan? Tepat sekali. Karakteristik damai dan tidak mengintimidasi ini jadi filter internal yang krusial menurut rangkuman Anda. Kalau ada dorongan hati, tapi malah bikin cemas berlebihan, atau rasa bersalah yang gimana ya, melumpuhkan atau takut, nah catatan Anda itu nyaranin kita buat waspada. Itu mungkin sinyal dari sumber lain, bukan yang ilahi menurut kriteria ini. Ini nyambung banget sama poin ke-10 yang Anda catat, soal adanya damai sejahtera dan keyakinan dari Tuhan, bahkan pas lagi hadapi hal sulit, kayak yang disinggung di Kolose 3:15 itu, tentang damai Kristus yang memerintah hati. Oke, ini jadi makin dalam nih. Kita udah merasa tenang, damai. Tapi gimana kita tahu itu bukan sekedar, positive thinking biasa, atau jangan-jangan malah keinginan kita sendiri yang nyamar jadi bisikan. Nah, di sini nih, catatan Anda ngasih jangkar yang kuat banget. Suara Tuhan itu, katanya, selalu konsisten dan selaras sama prinsip kebenaran di Alkitab. Ini poin ke-9 ya. Diperkuat ayat kayak Mazmur 119:105 yang nyebut firman itu pelita dan terang. Jadi nggak mungkin dong ada arahan ilahi yang nyuruh sesuatu yang nabrak nilai inti firmannya. Wah, ini kayak kompas moralnya gitu ya. Betul. Ini prinsip verifikasi yang fundamental ya dalam kerangka yang Anda bagikan. Keselarasan dengan firman jadi batu uji yang lebih objektif. Di tengah pengalaman yang bisa jadi sangat subjektif. Ini menjaga supaya pengalaman spiritual kita tetap membumi gitu. Tetap difondasi keyakinan yang tertulis. Dan ini juga nyambung ke poin ke-8 soal konsistensi. Yang berujuk ke Ibrani 13:8, Tuhan kan digambarkan nggak berubah. Beda banget sama pikiran atau emosi manusia yang sering naik turun. Fluktuatif. Jadi kalau kita lihat polanya di catatan Anda, ada penekanan kuat pada karakter ilahi yang konsisten. Damai, terus kasih kayak di poin 7 dan Galatia 5:14 itu, kebenaran juga. Ini kontras sama gejolak emosi sesaat. Tanda-tanda lain yang mungkin nggak kita bahas satu-satu detail ya, kayaknya juga mengarah ke karakter yang membangun ini, bukan yang merusak. Wah, jadi proses membedakannya ini kayak pemeriksaan berlapis ya, menurut sumber Anda. Pertama, cek rasanya dulu di hati. Bahwa damai nggak? Tenang? Ada ketakutan aneh nggak? Betul. Terus, cek lagi pakai kompas kebenaran yang kita yakini. Selaras nggak sama prinsip firman? Iya. Dan terakhir, lihat arahnya. Ini dorong ke arah kasih, kebaikan, membangun nggak? Semacam daftar periksa internal gitu ya, yang bisa Anda pakai dalam perenungan pribadi
Persis. Dan kalau kita tarik benang merahnya lebih jauh ya, tujuan ngenalin suara ini menurut catatan Anda, itu bukan cuma pengalaman mistis dengar sesuatu gitu aja. Bukan. Tapi tujuannya itu tuntunan. Menuju tindakan yang benar, hidup yang lebih berarti, hubungan yang lebih dalam. Seperti yang ditekankan di akhir catatan Anda kan. Suara ilahi itu bawa damai, kasih, kebenaran. Ngasih arah dan terang. Bukan malah bikin bingung atau gelap. Ini soal navigasi hidup intinya. Ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup nih. Untuk Anda bawa pulang, Anda renungkan. Setelah kita pahami tanda-tanda ini dari catatan Anda ya, mungkin fokusnya bisa sedikit geser nih. Bukan melulu terpaku nanya, ini pasti suara Tuhan bukan sih? Tapi mungkin lebih ke gimana dorongan atau pesan yang saya rasain ini, apapun sumbernya ya setelah kita filter tadi, gimana ini dorong saya ke tindakan kasih yang lebih nyata, ke pencarian kebenaran yang lebih jujur, dan ke pertumbuhan karakter yang lebih otentik dalam hidup saya sehari-hari. Nah, itu sesuatu untuk direnungkan lebih dalam lagi oleh Anda.